Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi yang saya sebut nama beliau Dr. Muhammad Syafri Tumoli, STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Tim Integration, yang beranggotakan 3. Yang pertama, Samsu Alam, yang kedua dengan saya sendiri, yaitu Miranda Triputuristorus dengan NIM 531422037. Yang ketiga, Alivia Zelda Mamonto. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorontalo. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorontalo sangat penting untuk pengolahan arsip dan akses masyarakat terhadap layanan literasi informasi. Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorontalo ini berfungsi sebagai pusat manajemen pengetahuan dan dokumentasi sebagai organisasi yang bertugas untuk melestarikan, mengorganisir, dan menyebarluaskan data penting yang mewakili sejarah dan evolusi daerah tersebut. Karena perannya ini, kantor arsip dan perpustakaan ini memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan masyarakat berbasis literasi dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama, 1. Mengoptimalkan pengelolaan arsip dan koleksi perpustakaan dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses arsip dan koleksi perpustakaan secara online dan lebih cepat tanpa terhambat oleh waktu atau lokasi. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem digital yang lebih aman untuk melindungi arsip dan koleksi perpustakaan dari kerusakan atau kehilangan data yang mungkin terjadi pada arsip fisik. Yang keempat, mempermudah dan mempercepat proses layanan bagi masyarakat baik dalam pencarian informasi maupun peminjaman koleksi perpustakaan. Selanjutnya, kebutuhan instansi dan sistem, yaitu yang pertama, pelacakan koleksi, di mana fitur pelacakan koleksi akan memungkinkan sistem untuk melacak status setiap koleksi buku, baik buku jurnal atau arsip lainnya, secara real-time. Yang kedua, manajemen anggota, di mana sistem ini juga memerlukan fitur untuk mengelola data perpustakaan. Fitur ini harus mencakup kemampuan untuk mendaftarkan anggota baru, memperbarui informasi anggota yang ada, dan memverifikasi identitas serta status anggota. Yang ketiga, pelaporan data. Pelaporan data ini sangat penting dalam memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan. Dashboard sistem harus menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik atau diagram yang menggambarkan statistik penting seperti jumlah kunjungan, frekuensi peminjaman, dan pembelian koleksi, serta tren penggunaan koleksi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, integrasi digital. Fitur ini akan membuat sistem mampu memelihara koleksi digital, buku elektronik, jurnal elektronik, atau arsip digital. Dalam hal ini, sistem harus mendukung integrasi dengan koleksi digital yang ada yang memungkinkan pencarian dan peminjaman secara online. Selanjutnya, fitur administrasi. Fitur administrasi ini mencakup berbagai pengaturan dan proses yang memungkinkan manajemen perusahaan berfungsi dengan cara yang terkontrol dan efektif. Selanjutnya, masalah yang teridentifikasi. Ada 4 masalah yang teridentifikasi, yaitu yang pertama, koleksi digital yang kosong. Pada saat ini, tidak ada ketersediaan koleksi digital dalam sistem. Ini bisa menjadi masalah besar karena sebagian besar pengguna saat ini, terutama yang lebih muda, lebih memilih akses informasi secara digital. Yang kedua, penggunaan rendah. Penggunaan rendah ini dari hasil wawancara dan melihat langsung sistemnya menunjukkan bahwa pembacaan koleksi di lokasi memiliki nilai 0, menunjukkan rendahnya keterlibatan pengguna dengan koleksi fisik. Yang ketiga, minim interaksi non-anggota. Jumlah kunjungan non-anggota lebih tinggi dibanding dengan kunjungan anggota, yang berarti bahwa ada yang lebih banyak pengunjung yang belum terdaftar sebagai anggota dibanding dengan mereka yang sudah terdaftar. Selanjutnya, visualisasi data tidak komprehensif, di mana diagram lingkaran kunjungan memberikan gambaran umum tentang data kunjungan, tetapi visualisasi ini tidak cukup mendalam untuk menunjukkan informasi yang lebih komprehensif tentang pola waktu kunjungan atau tren lainnya. Selanjutnya, peluang perbaikan. Di sini ada 6 peluang perbaikan. Yang pertama, pengembangan koleksi digital, di mana di fitur ini nantinya akan ditambahkan buku digital, jurnal, atau multimedia untuk memperluas aksesibilitasnya. Yang kedua, peningkatan engagement anggota, di mana nanti di fitur ini akan ditawarkan insentif untuk anggota yang memanfaatkan layanan anggota. Selanjutnya, optimalisasi antarmuka, di mana di sini akan ditingkatkan visualisasi data dengan tren waktu seperti fisik harian atau bulanan untuk membantu analisis pola kunjungan.
Selanjutnya, integrasi teknologi baru, di mana nanti di sini akan ditambahkan chatbot untuk membantu pengunjung mencari informasi. Selanjutnya, pemanfaatan data non-anggota. Buat fitur ini, nanti pengguna akan mencatat aktivitas non-anggota sehingga mereka bisa dipantau lebih baik. Selanjutnya, fitur pembelajaran dan komunikasi, yang nantinya akan diadakan acara seperti diskusi buku atau lokakarya yang diumumkan melalui sistem ini untuk meningkatkan kunjungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks, di mana sistem ini akan mengirimkan laporan bahan pustaka sumbangan kepada administrator dan mengirimkan laporan bahan pustaka yang dipesan kepada administrator. Supplier ini nanti akan menerima data bahan pustaka yang dipesan dan akan mengirimkan informasi pemesanan bahan pustaka kepada sistem. Untuk penyumbang ini, penyumbang nanti akan memberikan bahan pustaka sumbangan kepada sistem untuk dicatat dan dikelola. Selanjutnya, anggota perpustakaan, di mana nanti anggota ini akan mengirimkan data bahan pustaka yang dicari kepada sistem dan nantinya akan berinteraksi dengan sistem ini sehingga sistem memberikan data bahan pustaka kepada anggota. Selanjutnya, kepala perpustakaan, di mana kepala perpustakaan ini nanti akan menerima laporan inventaris perpustakaan dan laporan keuangan dari sistem tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 1. Di mana data flow diagram level 1 ini merupakan instrumen yang digunakan dalam metodologi pengembangan sistem terstruktur. Kelebihan utama pendekatan aliran data yaitu pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara satu sistem dengan subsistemnya. Menggunakan diagram aliran data ini, pengguna dapat mengkomunikasikan pengetahuan sistem mereka. Tentunya administrator nanti akan mengolah data buku sehingga menghasilkan daftar buku yang tersedia. Selanjutnya, olah data anggota, di mana nanti administrator mengolah data anggota perpustakaan, mencatat informasi penting seperti identitas dan status keanggotaan. Selanjutnya, olah data peminjaman, di mana proses ini mencatat transaksi peminjaman buku, termasuk data buku yang dipinjam dan anggota yang meminjam. Selanjutnya, olah data pengembalian, di mana nanti akan mencatat pengembalian buku, memperbarui status buku, dan mencatat denda jika ada. Selanjutnya, laporan, di mana di laporan ini semua data dari buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian menjadi laporan rekapitulasi untuk evaluasi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Zalda Mamunto dengan NIM 53142242 kelas B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 2. Jadi, data flow diagram level 2 ini menjelaskan proses input data buku di sistem InnoSlide. Jadi, diagram ini menunjukkan bagaimana admin sebagai aktor utama menginput data buku ke dalam sistem. Kemudian data yang dimasukkan seperti judul buku, pengarang, itu mengalir ke proses input data buku atas data buku. Jadi proses ini kemudian menyimpan informasi tersebut ke dalam database buku. Setelah data tersimpan, sistem ini akan memberikan notifikasi kepada admin bahwa data telah berhasil diinput. Nah, jadi diagram ini membantu kita memahami bahwa bagaimana data buku ini dikelola secara sistematis oleh sistem. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram. Jadi di sini kita memiliki activity diagram untuk proses peminjaman buku. Jadi proses ini dimulai ketika anggota memilih buku yang ingin dipinjam. Jadi sistem menerima permintaan ini dan mengirimkannya ke admin untuk diverifikasi. Jadi jika buku tersedia, sistem akan mencatat peminjaman dan memberikan notifikasi sukses kepada anggota. Namun jika buku tidak tersedia, anggota akan diberitahu bahwa permintaan peminjaman tidak dapat diproses. Jadi diagram ini menggambarkan alur yang terstruktur untuk memastikan buku tersedia sebelum disetujui. Kemudian jika peminjaman berhasil, anggota memeriksa status peminjaman. Kemudian sistem menampilkan status peminjaman. Kemudian anggota meminta riwayat transaksi. Kemudian sistem memproses data transaksi. Dan kemudian setelah memproses data transaksi, sistem ini menampilkan riwayat transaksi kepada anggota atau pengguna. Kemudian sistem ini mencatat transaksi pengembalian buku. Kemudian sistem juga memperbarui status buku. Nah, kemudian admin mengelola data buku, menambah atau mengubah atau menghapus. Kemudian sistem setelah diubah, setelah admin mengelola data buku,
itu sistem akan memperbarui data buku. Nah, kemudian sistem memberikan informasi perubahan. Kemudian admin meminta laporan keuangan. Jadi sistem memproses data laporan, kemudian sistem menghasilkan laporan keuangan, kemudian terakhir sistem memberikan laporan kepada admin. Nah, selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem InsiGHT. Jadi diagram ini menunjukkan entitas utama seperti anggota, koleksi, dan transaksi. Nah, jadi beserta hubungannya. Jadi sebagai contoh nih, setiap anggota itu memiliki ID unik dan dapat meminjam lebih dari satu koleksi. Di setiap transaksi ini mencatat data penting seperti ID anggota, buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Jadi diagram ini menunjukkan bagaimana entitas saling terhubung untuk mendukung proses pengelolaan perpustakaan secara efisien. Nah, kemudian selanjutnya yaitu use case diagram. Nah, jadi use case diagram ini menggambarkan peran utama yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Sebagai contoh nih, anggota perpustakaan dapat melakukan aktivitas seperti peminjaman buku, melihat riwayat transaksi, atau memantau status peminjaman. Nah, sementara itu, admin bertugas untuk memverifikasi peminjaman dan mengelola data buku. Jadi, use case diagram ini membantu kita melihat gambaran besar interaksi pengguna dengan sistem. Nah, selanjutnya yaitu sequence diagram. Jadi, sequence diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antara aktor dan sistem saat melakukan peminjaman buku. Jadi, proses ini dimulai pada saat anggota memilih buku untuk dipinjam, kemudian dikirim ke sistem. Kemudian sistem mengirimkan permohonan peminjaman kepada admin perpustakaan, kemudian admin memverifikasi ketersediaan buku di sistem, kemudian sistem mengirim konfirmasi peminjamannya berhasil kepada anggota perpustakaan. Nah, kemudian yang kedua ada proses untuk meminta status peminjam buku. Jadi anggota perpustakaan ini meminta status peminjaman buku kepada sistem perpustakaan. Kemudian sistem menampilkan status peminjaman. Nah, kemudian ada untuk meminta riwayat transaksi. Jadi anggota meminta riwayat transaksi kepada sistem perpustakaan dan sistem perpustakaan menampilkan riwayat transaksi peminjaman. Kemudian untuk memverifikasi dan validasi ketersediaan buku. Jadi admin memverifikasi dan memvalidasi ketersediaan buku. Kemudian memberikan status peminjaman. Kemudian untuk mengubah data buku, jadi admin menambah atau menghapus data buku. Kemudian sistem mengkonfirmasi perubahan data buku kalau sudah berhasil. Kemudian admin meminta laporan keuangan kepada sistem, kemudian sistem memberikan laporan keuangan. Nah, kemudian sistem mencatat data peminjaman buku, kemudian sistem juga mencatat data pembelian buku di sistem perpustakaan. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsalam dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 531422025. Di video sebelumnya kita telah membahas alur kerja sistem dari sistem informasi InsiGHT. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada implementasi tampilan rancangan pada sistem informasi InsiGHT. Kita lihat pada menu pertama atau fitur pertama terdapat halaman real tracking, di mana di dalam tampilan tersebut ada daftar anggota yang telah meminjam buku dan buku apa yang dipinjam dan pengembalian. Kemudian pada menu kedua terdapat tampilan inventaris, di mana fitur ini terdapat daftar buku yang ada dua jenis, yaitu buku fisik dan juga buku digital. Kemudian terdapat jumlah dari semua buku tersebut. Kemudian pada fitur selanjutnya terdapat tampilan daftar anggota, di mana fitur ini nantinya akan ada daftar setiap anggota yang sudah daftar dan sudah memiliki ID. Dalam fitur ini juga akan dimintai nama lengkap, jenis kelamin, kelas, dan juga nomor HP. Tampilan selanjutnya terdapat transaksi peminjaman. Pada fitur ini nantinya akan diminta ID transaksi, ID anggota, dan judul buku. Jika ingin meminjam, dan nantinya akan ada otomatis tanggal pengembalian buku yang harus dikembalikan tepat waktu. Dari semua sistem yang telah dijelaskan, terdapat kesimpulan
Penelitian ini menemukan tantangan utama, seperti belum adanya koleksi digital, rendahnya minat terhadap koleksi fisik, minimnya interaksi anggota, dominasi kunjungan oleh non-anggota, dan kurangnya data yang jelas untuk analisis strategis. Sebagai solusi, disarankan penerapan sistem menyelesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan, termasuk pengembangan koleksi digital, teknologi modern seperti RFID untuk peminjaman dan chatbot untuk informasi, serta analisis data yang lebih mendalam. Program promosi, pemberian insentif keanggotaan, dan acara komunitas juga diusulkan agar lebih banyak pengguna terlibat, sehingga perpustakaan dapat berkembang menjadi pusat literasi digital yang modern dan inklusif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.